saudara-saudara, kita sering punya teman di kala bahagia, tapi jarang punya teman di kala menderita. Padahal di dalam kehidupan kita ini, pada kenyataannya kita membutuhkan teman di kala suka, juga membutuhkan teman di kala duka. Pasangan hidup suami istri menjadi teman di kala suka dan duka. Orang tua dengan anak harus menjadi teman di kala suka dan duka. Bertetangga harus menjadi teman di kala suka dan duka. Kemana saja kita bermasyarakat, kemana saja kita bergaul, sebetulnya kita selalu menjadi teman di kala suka dan duka. Nah, sekarang syaratnya apa supaya kita mempunyai semangat untuk menjadi teman di kala suka dan duka? Apa sekarang yang harus kita tumbuhkan? Apa yang harus kita kembangkan di dalam kehidupan kita sebagai seorang umat Buddha? Saudara-saudara, bahwa kalau kita ingin bergaul dengan baik, kalau kita ingin mempunyai teman yang cukup baik, kita ingin punya pasangan hidup yang baik, selalu akur dan harmonis, kita kepingin hubungan anak dengan orang tua selalu akur dan harmonis, kita kepingin hubungan kita dengan masyarakat dan lingkungan kita selalu akur dan harmonis, kuncinya satu, yaitu menerima orang lain sebagaimana adanya. Menerima orang lain ada kekurangan dan ada kelebihannya. Sering orang hanya melihat sing penting kelebihannya. Contohnya apa? Orang pacaran. Orang pacaran itu kalau ditanya bagaimana pacarmu, apik kabeh. Pokoknya kalau pacaran semua yang ada kelebihan. Tapi kalau sudah suami istri bertahun-tahun, ya ada kelebihan. Kelebihan omong, kelebihan daging, kelebihan pokoknya ya luwe-luwe, tapi dalam arti yang negatif, sehingga jadi kekurangan. Jadi kalau ditanya apa sekarang pasangan hidupmu, kelebihannya, waduh kelebihan daging Bante. Dulu aku waktu pacaran sama dia itu aduh langsing. Sekarang sudah jadi pasangan hidup 30 tahun kok jadi 5 kali lipat deh Bante. Entek-entek kasur nih. Aduh, kelebihan berat badan. Dulu waktu pacaran anteng Bante, pendiam. Sekarang aduh, goyang sedikit rewel, kelebihan ngomong. Padahal sebetulnya kalau kita mau hidup bermasyarakat, berkeluarga, apa saja di dalam pergaulan kita mau akur, mau bersatu, mau harmonis, harus menerima orang lain sebagaimana adanya. Kalau memang dia orangnya punya kelebihan yang baik, akuilah bahwa dia punya orang atau punya kelebihan yang baik. Bagaimana mengakui kelebihan orang? Yaitu bisa memuji. Saudara-saudara, sudah pernah memuji pasangan hidup Anda sendiri belum? Setelah kawin loh, bukan waktu pacaran. Kalau pacaran memang isinya puji-pujian terus. Angayune, aduh gantenge, walaupun ora adus, aduh wangine. Tapi kalau sudah pasangan hidup, ada ndak pujiannya itu? Hilang biasanya. Yang keluar kritikan. Kalau masak enak, masaknya enak, memang itu wis kewajibanmu, tidak perlu dipuji. Kalau masakan tidak enak, ini baru diomeli. Kalau bojo datang nggawa duit, pancen iku kewajibanmu. Kalau datang tangan kosong, minggat. Ngapa neng omah? Nyebel-nyebeli. Bagaimana itu? Nah, saudara-saudara, kalau sudah seperti ini, maka rumah tangga tidak bisa bahagia. Karena kita hanya melihat dari sudut yang baik, pengen terima yang baik, padahal kenyataan kadang manusia juga punya kekurangan. Dia punya kelebihan, dia juga punya kekurangan. Sebaliknya, saya punya kelebihan, tapi saya ya punya kekurangan. Kalau kita bisa menyadari seperti ini, hidup bermasyarakat
tidak timbul tinggi hati. Orang yang tinggi hati, orang yang sombong adalah karena merasa aku punya kelebihan, kamu punyanya kekurangan. Orang yang rendah diri, ayo nih nemoni tamu, malu, izin. Rendah diri karena melihat orang lain punya kelebihan, dirinya punya kekurangan. Padahal sebetulnya setiap manusia punya kelebihan, punya kekurangan. Kalau kelebihan semua mesti elek. Coba muka, hidung semua, jadinya kan aneh. Pipinya setinggi hidung, matanya setinggi hidung, jidatnya setinggi hidung, bibirnya sepanjang hidung, mesti jelek. Sebaliknya kalau rendah semua juga elek. Hidungnya setinggi pipi, wah, yangel didelok nanti. Justru ada rendah, ada tinggi, baru bagus. Demikian pula dengan kehidupan manusia. Ketika seseorang selalu rendah diri, dia sebetulnya adalah cara berpikir yang salah. Makanya Anda jangan pernah merasa aku raiso popo, aku ini bukan apa-apa, aku bukan siapa-siapa. Anda sesungguhnya walaupun punya kelemahan, tapi Anda juga punya kelebihan. Sebaliknya Anda yang merasa aku yang hebat, semuanya hanya aku, Anda yang punya kelebihan, ingatlah bahwa Anda juga punya kekurangan. Di dalam masyarakat kalau kita selalu bisa berpikir seperti itu, semua orang punya kelebihan dan kekurangan, Anda bisa menerima kelebihan dan kekurangan orang itu, sebetulnya hidup menjadi bahagia. Pasangan hidup dikritik, bojo bodoh kayak gini nih gimana? Anda boleh menjawab, aku memang bodoh, tapi yang mau sama aku sebetulnya lebih bodoh daripada aku. Nah sudah tahu bodoh kok mau? Kamu jelek sungguhan. Memang saya jelek, tapi yang mau sama saya juga lebih jelek daripada saya. Nah, kok mau? Nah, kenapa? Karena sebetulnya sejelek-jeleknya pasangan kita, kita mau sama dia, berarti dia punya kelebihan. Sebaliknya, dia mau sama kita, sebetulnya kita juga bisa diterima kekurangannya oleh pasangan hidup. Kalau hidup ini bisa seperti itu, wah, rumah tangga akan happy. Pasangan hidup sakit, diopeni ya. Kenapa? Dirawat. Karena ketika saya sakit, dia juga merawat saya. Orang tua saya sakit, ya saya rawat. Saya bacain parita biar sembuh, bukan biar cepat jalannya. Kenapa? Karena ketika saya sebagai anak, saya sakit, saya juga dirawat sama pasangan, sama orang tua saya. Ketika tetangga saya sedang kesusahan, ya saya kunjungi. Karena ketika saya sedang mengalami kesulitan, dia juga menengok pada saya. Hidup yang seperti inilah persatuan, karena memahami semua itu ada kekurangan dan kelebihan. Itulah sebetulnya yang membuat kebahagiaan. Kalau di dalam tradisi, di rumah-rumah tradisi, ada sendok dan garpu yang ditempel di dinding. Pernah Anda melihat? Di rumah Anda punya? Atau pernah Anda lihat saja? Hah? Oh, bukan sendok dan garpu yang biasa untuk makan. Gede, hiasan. Lah kalau punya tidak ditempelkan mungkin untuk makan juga. Wah, iki sendokku, wah iki gede. Itu sebetulnya sebagai lambang persatuan. Itu biasanya ditempel di ruang tamu. Ada orang seneng Rama Sinta, ada seneng Arjuna dan Sri Kandi. Sebetulnya bagus. Itu adalah sendok dan garpu. Sendok dan garpu itu melambangkan kehidupan kita ini. Kalau di situ biasanya untuk keluarga adalah suami dan istri. Sendok dan garpu bentuknya berbeda, tetapi semua bekerja sama untuk mencapai hasil. Coba kalau Anda makan cuma sendok dua-dua dipegang. Makan bakso bisa, makan ayam yang kena flu burung mencolot. Karena sendok sama sendok. Untuk megang daging ayam
pakai garpu. Tapi kalau makan garpu semua yang digunakan, makan bakso, kuahnya harus pakai sedotan. Nah, kenapa begitu? Karena sendok dan garpu ini saling melengkapi. Sama dengan kehidupan suami istri. Kalau Anda merasa, kamu kok nggak podo atau karo awakku? Kamu kok nggak sama? Aku tuh kalau bangun pagi, kamu kok males? Itu sendok arep dipadake karo garpu. Kamu kok nggak seperti saya atau rajin? Itu juga sama. Kamu adalah kamu, saya adalah saya. Kita adalah sendok dan garpu yang saling berbeda, tapi saling melengkapi. Sehingga kalau nanti orang makan, sendok dan garpu dipakai untuk nyendoki makanan. Dan jangan heran, ketika hidup berkeluarga, ketika hidup bermasyarakat, ketika hidup di dalam kelompok apapun juga, kadang-kadang sendok dan garpu ya sok benturan. You know? Kalau Anda makan kan kulitak-kulitik. Wah, ini kalau belum klitak-klitik itu namanya belum entek. Kalau sudah mau habis, wah perangnya sendok dan garpu kenceng. Itu sebetulnya sebagai lambang. Walaupun kadang di dalam masyarakat kita bisa cecongkrahan, bisa terjadi percekcokan, tetapi janganlah percekcokan itu menimbulkan perpisahan. Karena percekcokan itu sebetulnya tetap seperti sendok dan garpu yang saling beradu untuk mengantar makanan menuju ke mulut. Rumah tangga terjadi percekcokan bukan harus menjadi perpisahan, tapi jadikanlah sebagai alat untuk maju rumah tangganya, menemukan cara-cara berumah tangga yang baik, menemukan kondisi-kondisi rumah tangga yang bahagia, sehingga percekcokan itu justru membuahkan rumah tangga semakin bahagia. Anda mungkin juga kadang tidak sependapat dengan orang tua Anda. Tidak masalah, Anda tidak sependapat dengan anak Anda. Boleh. Tetapi hendaknya ketidaksependapatan itu nanti justru bisa ditarik satu kesimpulan untuk membahagiakan semua pihak. Anda bisa tidak sependapat dengan tetangga Anda bisa tak sependapat dengan lingkungan Anda, tapi janganlah ketidaksependapatan ini dijadikan alasan untuk perpisahan. Jadi ojo siwak, jangan terus aku nggak mau tahu, bukan, tapi biarlah percekcokan ini seperti sendok dan garpu yang mengantar makanan menuju ke mulut. Inilah sebetulnya yang menjadi satu dasar. Kalau kita sekarang hidup bermasyarakat di dalam keluarga di mana saja, cobalah kita menerima lingkungan kita ini sebagaimana adanya. Dia punya kelebihan, dia juga punya kekurangan. Setelah menerima kelebihannya, kita harus menerima kekurangannya. Dan apakah yang kita harus lakukan menerima kekurangannya? Karena kita menyadari diri kita ini pun juga ora kapien. Diri kita sendiri ini juga tidak terlalu baik. Kita sendiri juga sama jeleknya. Kalau kita mengkritik dia, sebetulnya kita malah lebih jelek daripada dia. Kalau kita bisa menyadari seperti ini, maka kita nanti bisa menggalang hubungan kemana saja dengan enak, rumah tangga bahagia, dan akhirnya persaudaraan di dalam dhamma pun akan bahagia. Jalani hikmah dharma ini di dalam kehidupan Anda sehari-hari, sehingga Anda mendapatkan kebahagiaan di dalam dharma. Semoga semua makhluk baik yang tampak maupun yang tidak tampak akan memperoleh kebaikan dan kebahagiaan sesuai dengan kondisi karmanya masing-masing. Sabbe satta bhavantu sukhitata.